Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Yes, itu adalah materi yang akan kita pelajari. Dan sebelum mempelajari tentang materinya, ada yang tahu apa itu arti dari kata adab itu sendiri? Ya, Mbak Reha. Tingkah laku. Tingkah laku. Ada yang tahu lagi selain itu? Iya, benar. Jadi, adab itu adalah kesopanan, kehalusan yang dipekerti, dan adab itu erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Jika kita belajar tentang adab berpakaian, berarti akhlak terpuji dalam berpakaian. Adab berhias berarti akhlak terpuji dalam berhias. Adab perjalanan berarti akhlak terpuji dalam perjalanan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 5 adab. Ada adab berpakaian, adab berhias, adab perjalanan, adab bertamu, dan juga adab menerima tamu. Yang pertama yaitu adab berpakaian. Nah, pakaian itu sendiri adalah sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya, baik itu berupa celana, baju, dan sebagainya. Nah, di sini untuk adab berpakaian, diantaranya yaitu disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan juga serasi. Kemudian berpakaian tidak sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Jadi untuk para perempuan kalau berpakaian itu tidak boleh yang ketat-ketat ya. Iya, Bu. Tidak boleh yang transparan karena di sini ada yang menutup aurat. Jadi tidak boleh yang ketat. Membungkus tubuh bukan menutup aurat ya. Kemudian ada berpakaian selanjutnya yaitu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Jadi untuk para perempuan harus memakai pakaian yang perempuan, tidak boleh seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian dianjurkan berdoa ketika memakai dan juga melepas pakaian. Siapa yang tidak pernah berdoa ketika kita belajar doanya untuk dihafal ya. Kemudian tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup ataupun simbol agama non-muslim. Contohnya Mbak Leha memakai baju yang ada gambarnya, misalnya gambar non-muslim, ada gambar salib atau gambar apa itu. Kemudian mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian dalam berpakaian itu disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Pakainya keren. Cepat teman. Nah, ini dia doa memakai pakaian. Ada yang mau membacakan doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Adanya dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Nah itu, jadi ketika kita berdoa, kita itu memohon agar pakaian yang kita pakai itu memiliki kebaikan dalam pakaian kita. Nah, ini gambar apa ini? Apakah gambar ini sudah sesuai dengan adab berpakaian? Nah, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Ya, yang pertama berlebihan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, laki-laki itu boleh memakai emas apa tidak? Jadi gambar ini tidak sesuai dengan adab berpakaian karena laki-laki itu tidak boleh memakai emas dan juga tidak boleh berlebih. Kemudian selanjutnya adab berhias. Nah, berhias itu sendiri adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia, ya terutama perempuan ya suka berhias. Kemudian adab yang
adab berhias yang pertama yaitu niat yang lurus. Jadi ketika kita ingin berhias itu niat dalam hati itu yang lurus semata-mata untuk mencari ridho dari Allah. Kita tidak boleh berhias misalnya ingin berdandan cantik mungkin untuk menarik perhatian lawan jenis, itu tidak boleh ya. Iya, tidak boleh. Terus berdandannya juga tidak boleh terlalu mewah, tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, harus memakai bahan-bahan yang halal. Kemudian dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim, misalnya tidak boleh memakai tato, bertato, dan tadi tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Kita sebagai orang muslim harus berhias sewajarnya orang muslim. Baik, Bu. Ya, kemudian di sini ada doa bercermin. Di sini siapa yang suka bercermin? Saya. Anak suka bercermin. Biasa berdoa tidak? Doa. Coba kami doanya Mbak Ana. Allahumma awalasan taqabbi fasin nanti. Artinya dia Allah sebagaimana engkau memperbagus pada tempat bisa akan. Iya. Masya Allah. Beri aplaus untuk Mbak Ana. Kemudian ada perjalanan. Di sini ada yang suka keliling-keliling berjalan-jalan. Saya suka. Dalam perjalanan itu juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata riflah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Perjalanan itu diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian untuk adab dalam perjalanan itu ada adab sebelum berangkat, adab ketika perjalanan, dan juga adab setelah perjalanan. Untuk adab sebelum perjalanan itu yaitu pamit kepada orang tua sebelum berpergian, membaca doa ketika keluar rumah. Nah, tadi anak-anak meminta izin orang tua tidak mau berangkat sekolah. Iya, harus jadi besok lagi kalau mau sekolah minta izin sama ibu bapak saling. Iya, Bu. Iya, banyak juga ya. Semuanya kalau besok mau keluar rumah harus izin dari kepada kedua orang tua supaya bapak ibunya tidak khawatir, tidak dicari kemana-mana ya. Kemudian ada ketika perjalanan. Nah, ada ketika perjalanannya yaitu membaca doa ketika naik kendaraan. Kemudian dalam perjalanan itu jangan banyak bergurau. Kemudian menggunakan kesempatan perjalanan untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah. Dan kemudian adab setelah perjalanan. Ketika kita sudah sampai di rumah, sebagai ungkapan rasa syukur, maka sampai di rumah kita membaca Alhamdulillah. Nah, di sini ada doa keluar rumah dan juga doa naik kendaraan. Untuk doa keluar rumah, silakan bisa dibaca Mbak Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dia berdaya dan berkuasa selama lamanya. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Sofi. Kemudian untuk doa naik kendaraan, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya dan hanya kepada Mula kami akan kembali. Kemudian adab bertamu. Nah, dalam adab bertamu itu ada sesuatu yang harus diperhatikan ketika kalian main kepada teman, main kepada keluarga, itu ada adab-adabnya. Adabnya itu diantaranya yaitu memilih waktu yang tepat. Ketika kita mau misalnya pergi ke rumah teman, kita harus melihat waktunya itu kapan. Misalnya malam-malam udah ketemu
tengah malam kok mau ke rumah teman itu nggak boleh ya, mengganggu istirahat dari temannya. Kemudian mengetuk pintu. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk di halaman rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Jadi kalau misalnya Mbak Ana di rumah sendirian nih atau di kosan sendirian, terus ada tamu cowok mau ke kosannya Mbak Ana, itu tidak boleh dipersilakan masuk karena Mbak Ana hanya di kosan sendiri ya, gitu ya Mbak. Kemudian ada selanjutnya memperkenalkan diri apabila tuan rumah itu belum kenal, kita memperkenalkan diri, kemudian mengucapkan salam dengan pelan-pelan, dan kemudian apabila sudah dipersilakan masuk, kita masuk dengan sopan, tidak sebut harus sopan. Kemudian jangan duduk sebelum dipersilakan. Kemudian mengutarakan maksud dan tujuan dalam bahasa yang baik dan santun. Nah, apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, kita memakannya dengan sopan, jangan dengan rakus ya. Kemudian apabila dirasa untuk bertamu, kita segera meminta izin untuk pulang dengan sopan. Kemudian lama waktu bertamu itu maksimal 3 hari. Misalnya kita sudah bertamu pada hari Senin, kemudian mau bertamu lagi, itu maksimalnya 3 hari. Kemudian ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai pertanda pamit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada menerima tamu. Seperti tadi, dalam bertamu ada adabnya dan menerima tamu juga ada adabnya. Nah, apa saja adab menerima tamu? Adabnya yaitu berpakaian sopan, kemudian terimalah tamu dengan sopan dan juga ramah. Kita harus ramah dengan tamu yang datang. Kemudian jawablah salam apabila tamu itu memberikan salam kepada kita. Kemudian tunjukkan wajah yang berseri dan tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Misalnya tamunya itu yang hadir orang kaya, kita berseri-seri, tapi kalau tamunya yang hadir itu orang miskin, kita cuekin dan cuekin, itu tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh membedakan siapa tamu yang datang. Kita harus menunjukkan wajah yang berseri-seri, yang senang didatangi oleh tamu. Kemudian tadi wanita yang sendirian di dalam rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Kemudian ketika ada tamu yang masuk, dan itu kita mempersilahkan tamu untuk masuk dan juga duduk. Dan kemudian seadanya di rumah kita itu harus menyembunyi hidangan atau minuman kepada tamu. Kemudian apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita segera memberitahu kepada orang tua. Misalnya, Pak, Bu, itu ada tamu ingin bertemu dengan Bapak atau Ibu. Kita harus segera menyampaikan kepada orang tua. Kemudian ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan juga penuh keakraban. Jangan ada tamu kita didiemin, kita cuekin ya. Kemudian jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Kemudian antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Nah, itu tadi juga tentang adab berpakaian, adab berhias, adab perjalanan, dari tamu, menerima tamu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada. Ya, silakan Mbak. Saya izin bertanya ya Bu, mengapa laki-laki itu tidak boleh memakai emas? Ya, tadi seperti gambarnya ya. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda bahwa diharamkan memakai sutra dan juga emas bagi laki-laki untuk umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Hadis riwayat Tirmidzi, itu hadisnya sahih. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai emas karena ada sebabnya, dan dalam dunia medis juga emas itu tidak bagus untuk kesehatan, apalagi untuk laki-laki. Dan para ahli fisika itu mengemukakan bahwa ketika seorang laki-laki itu memakai emas, maka atom dalam emas itu akan masuk dalam tubuh dan masuk dalam darah dan juga urin. Kemudian seorang yang memakai emas itu, khususnya laki-laki, bisa mengidap penyakit Alzheimer. Nah, penyakit itu menyebabkan hilangnya mental dan juga fisik. Jadi kita itu bisa mengalami penuaan sebelum waktunya. Jadi ketika seorang laki-laki memakai emas, itu bisa mengalami penyakit Alzheimer yang menyebabkan penuaan sebelum waktunya. Terus kenapa perempuan kok boleh sih Bu memakai emas dan tidak terkena penyakit Alzheimer? Karena
dalam amplop pintar ini sudah ada pertanyaan. Kalian nanti memilih mau nomor berapa, di sini sudah ada pertanyaan. Nanti kalian temukan jawabannya, diskusikan bersama teman sekelompoknya. Untuk kelompok pertama mau nomor berapa, Mbak? Dua. Oke, kelompok pertama mau 2. Nanti bisa didiskusikan. Berarti kelompok kedua nomor 1. Nanti bisa didiskusikan ya, dicari jawabannya. Ini Ibu kasih lembar jawaban, nanti dikasih didiskusikan ya. Ibu beri waktu 5 menit saja. 5 menit dimulai dari sekarang. Kalau bisa berkelompok Tanya dulu. ya. Tapi jangan mengejar sendiri ya. Bu. Diskusi nih, saya aja. Sebagai hukum saya Waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok. Oh, dia habis semuanya. ini dibalas semua. Selamat siang teman-teman. Dari kelompok 2 ada bertamu. Ya, ada bertamu yang pertama itu kita harus memilih waktu yang tepat. Kemudian untuk itu memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Kamu lagi dilarang masuk ke dalam rumah. Apabila semuanya hanya seorang wanita. Mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita 3 kali. Masih banyak kali dengan suara yang tidak keluar dan mengganggu. Terus apabila sudah dipersilakan masuk, maka monggo segeralah masuk. Terus yang ketujuh, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Terus mengutarakan maksud bertamu. Terus apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan makan, makanlah dengan sopan dan jangan rakus. Iya, Bu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kemudian ya, jawaban dari kelompok pertama. Terus untuk kelompok kedua silakan maju, Pak. Ini dapat adab apa? Adab berpakaian. Bagaimana adabnya, silakan. Yang pertama menutup aurat, yang kedua pakaian tidak boleh ketat dan transparan, yang ketiga disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas dan serasi. Kemudian yang keempat yaitu pakaian laki-laki tidak perlu menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Terus menghindari berpakaian yang menunjukkan ketenaran atau kesombongan dan hendaknya berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Dalam berpakaian hendaknya mendahulukan yang kanan, laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra asli. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi pembelajaran tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan juga menerima tamu. Ibu harapkan setelah ini kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mempraktekannya ketika kalian berpakaian, berhias, terus perjalanan, bertamu dan juga menerima tamu. Cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah.